Kami diminta untuk mengakses beberapa kompetensi yang memang diminta sebagai suatu media mungkin atau suatu bahan untuk pengembangan atlet ke depan. Udah! Taruh Bang Andi, taruh, oke. Ya Allah! Tapi selama 2 hari ini tuh sebenarnya penilaian apa sih Pak yang dilihat dari pemain-pemain ini? Penilaian beberapa aspek kayak leadership-nya kayak gimana, kemudian bagaimana dia berkolaborasi sama orang, kemudian bagaimana resilience-nya gitu. Dan itu beberapa aspek yang dinilai di kegiatan 2 hari ini. Menyamakan harapan. Pada dasarnya sih kalau misalnya secara potensi atlet ini memang perlu ada banyak upaya ya gitu ya. Jadi potensinya selama ini beberapa kemudian kebetulan saya juga udah pegang beberapa atlet di cabang yang berbeda gitu. Memang kadang-kadang secara teknikal itu untuk atlet biasanya dia berada di tahap yang sama gitu ya. Tapi yang sering tidak tersentuh adalah aspek-aspek lain non teknikal yang menentukan seseorang itu kan bisa bagus atau enggak. Nah kayak tadi resilience, terus kalau yang pekerjaan atau pertandingan-pertandingan yang teamwork itu kan bagaimana dia kolaborasi sama orang, itu yang menentukan apakah tim ini atau atlet ini bisa berprestasi atau enggak. Dan kalau misalkan atlet seperti ini biasanya itu perlu program seperti psikologi seperti ini itu berapa kali? Biasanya sih yang bagus memang kita ada pendampingan terus ya Pak ya. Jadi secara di awal kita sudah tahu ibaratnya kayak kalau kita buat kue itu kita udah tahu raw materialnya kayak gimana. Nah raw material ini kan supaya bisa dia jadi bagus harus kita shape ya. Kita harus latih atau kita harus arahkan supaya memang ke arah yang lebih baik gitu. Nah, biasanya untuk psikologi di sini berperan sebagai konselor selama karir atlet ini. Jadi dia tidak beberapa hal yang memang dibutuhkan kita bisa perkuat, yang memang kurang nanti mendukung ke karirnya bisa kita kurangi sedikit-sedikit. Curang banget orang ya. Awas.
aja. Oke. Satu lagi. Lari kak. Ya aku dua-duanya. Cocok deh kayaknya. Ya aku. Masuk. Oke. Tenang, weh. Masuk. Sabar ya, tenang. Kak. Nah, ini udah masuk enggak? Tenang, masuk. Ada guys, sabar guys. Dikit lagi, satu lagi. Tenang. Masuk. Oke. Guys, kita menang. Hai guys, jangan diragukan tim. Tim unggulan. Kiowo, geledek kesambar, jangan ragukan kita ya. Geledek kesambar Kiowo. Bagusnya sih memang dari awal kita ikut asesmen awal, kemudian selanjutnya kita ada sesi-sesi lain pendampingan pada saat didampingi pada saat nggak sana pertandingan aja sih, tapi pada saat kita latihan supaya kita ngelihat bagaimana interaksinya dia dengan coach, interaksinya dia dengan teman yang lain gitu. Dan dari situ kita bisa dapat gambaran yang lebih baik gitu ya, dan kita bisa ngasih masukan yang lebih tepat buat si atletnya ini supaya lebih berkembang. Iya, diam. Aku mau kesiniin. Ya, masuk. Perasaan tadi Cantika curang deh. Oh enggak. Oh. Sebelum mulai, gini, bawa airnya nggak boleh lari, jalan cepat boleh. Jadi dari sana ke sini nggak boleh lari, jalan cepat aja. Jelas ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4 megangin. Jangan Gimana strateginya? Merancang strategi. Ada nih ya. Ih, jangan gue siram nanti lo ya. Jangan segini. Itu. Gak boleh. Startnya di sini. Tadi nggak ada peraturan kayak gitu. Startnya di sini. Gagal rencananya. Rencananya gagal. Kalau udah start nih, nanti kalau misalnya berikutnya yang lain tinggal di sana boleh nggak? Boleh. Coba start. Startnya doang di sini. Oh, startnya. Nanti kita nunggu di sana. Love you, Pak. Yang ini strateginya gimana? Itu kita harus lari. Kok lari sih jalan cepat. Jalan cepat. Jangan nuduh Terus curang. yang nuangin jangan nuduh curang ya guys. Enggak kok, enggak. Aku enggak.
Kalau menurut saya sih namanya atlet semakin muda mulainya semakin bagus dan semakin cepat mudah-mudahan dia menyesuaikan diri sama situasi pekerjaan dia sebagai seorang atlet. Itu kan sangat berbeda ya Pak pekerjaannya sama yang non atlet itu. Jadi kalau menurut saya ini sangat potensial lah buat mengembangkan ke depan. Jadi atlet yang memang baik. Hari pertama kita kayak cek-cek tinggi badan, panjang badan, berat badan, cek tensi. Pagi sore latihan sama Mr. Cham, banyaknya di passing, kayak 2 hari passing, terus 2 hari berikutnya itu spike, terus koordinasi badan sih, atas bawah. Kemarin nge-game diajarin cara cover, cara tim supaya rame gimana, supaya nggak down gimana. Hai guys, kita nggak ada pengurus. Kita mau ngasah otak kita. Dongo apakah kita IQ kita tinggi? Kembali lagi bersama grup Besti. Yes. Terus rasanya dilatih langsung sama pelatih dari Thailand, ada Pon dan Mr. Cham, gimana rasanya? Seru, enak, karena lebih to the point, terus juga kalau kita salah dibenerinnya bener-bener kayak secara rinci gitu loh Kak. Detail ya? Mr. Cham, dia mungkin kayak liriknya sekali-sekali gitu, tapi dia langsung tahu gitu loh mana yang anak yang melakukan kesalahan itu dia tahu dan langsung dibenerin juga. Dan pedes dikit ya, judes dikit. Asia salah satu yang mungkin lumayan tetap kayaknya sama. Pokoknya seru banget, dia asik tapi Galak. juga galak sedikit, tapi galaknya tuh kayak tegas gitu, bukan yang gimana-gimana juga. Terus kita dapet lebih banyak ilmu baru juga, jadi seru. Banyak banget teknik yang ternyata dilakuin di sini tuh sebenarnya salah. Iya. Yang Mas Pon kasih tahu itu, apalagi pelemasan ya, jangan gini-gini guys, itu dikatain dance. Kita harus stretching lagi kalau Kita habis. stretching lagi mulai Iya, dari awal lagi. dari awal lagi. Dari passing sih, ternyata kita itu simple banget, tapi kita ternyata salah. Tangan kita harusnya dari bawah badan, tapi kita kebanyakan passing gini. Sebenarnya harusnya dari bawah. Berdiri maksudnya. Hah? Berdiri. Contoh. Masa gue contohin Kak, ya ampun. Ya kan, kalau orang, jangan dijudge ya. Kalau iya kan. Kalau orang Indo kebanyakan ya aku sih. Terus kebanyakan kalau passing gini doang. Sebenarnya harusnya kalau passing tuh gini. Yang ini tuh diam, koordinasi upper sama lower. Iya.
jangan boleh sih. Kan biasanya kita kan kalau mukul ya udah di atas bola gini kan. Ternyata salah, kita harus mukulnya tuh di tengah bola, jadi kita bisa ngarahin ke kanan ke kiri. Jadi nggak boleh di atas sini. Kalau di atas kalau ada blok malah kita ke blok. Kalau aku pas game sih, pas game yang hari keberapa? Yang pokoknya pertama game. Itu seru banget karena kita Karena ada ngincar kakaknya. karena kita ledek-ledekan sih, seru sih. Kalau aku game juga tapi yang hari kedua itu seru banget karena di situ kita ribut, seperti ribut. Kita sedikit salah dikit. Itu seru banget. Sampai 50 lagi, 5 lagi. Belajar biar bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya karena ternyata sampai sini semua ilmu yang udah aku dapat sebelumnya ternyata salah. Banyak kan tuh kayak ilmu yang dari passing, spike itu banyak yang salah dan kayak iya caranya aja yang kurang tepat gitu. Ya. Ternyata main volley itu simple, cuman kita yang ngerumitin diri sendiri. Ternyata dari Mr. Cham itu simple, nyari poin itu cuman tinggal taruh bola aja, penempatan sebenarnya, nggak perlu yang iya nggak harus selalu kenceng. Iya. Dan sama free ball. Cuma free buat lawan kan? Iya. Free ball bisa buat Poin juga. Ya mungkin itu sih Kak, karena aku paling tua kan. paling dewasa. Paling dewasa. Jadi aku kayak harus mengayomi adik-adik. Gitu. Oh wow. Kecuali adiknya sendiri. Iya betul. Oke, gitu aja sebenarnya interviewnya. Good luck, semoga di program berikutnya kalian terpilih untuk lanjut. Amin. Bakal kangen kan? Kangen lah. 2 minggu kayak udah Ini bisa lama banget. Best place ever. Yes. Menurut gua, ya kan? Malu. Tapi kayak kalian harus ngerasain di sini. Enjoy banget anjir, sumpah. Oh, Ini kayak keluargaannya dapat banget. kayak healing seru gak sih di banget, sini? iya, Iya kayak kan, healing. daripada ke pressure, lebih ke Gak ada healing. sama sekali istilahnya tegang-tegang latihannya. Kayak enjoy banget. Cuman kalau buat orang tua mungkin, nah ya. Iya sih, benar sih. Ini belum apa-apa mungkin ya, permulaan. Masih dasar. Kenalan dulu.